Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah pengantar imunologi, yang akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Mekanisme Efektor Imunitas yang dimediasi atau diperantarai oleh sel T. Next. Kelompok kami beranggotakan saya, Firamika Windilestari, bersama teman-teman saya yaitu Regita Kembaduanti, Zaratu Sanata Adila Danansyah, Zafira Eka Wardani, Marcelo Valeron Gunawan. Next. Selanjutnya yaitu terdapat outline yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu reaksi imunitas yang dimediasi sel T, dan yang kedua yaitu perkembangan dan fungsi limfosit efektor CD4+. Outline yang kedua yaitu terdapat subset of CD4+ helper T cell distinguished by cytokine profiles, yang kedua TH1 cell, yang ketiga TH2 cell, dan yang keempat TH17 cell. Next. Yang pertama yaitu tentang imunitas yang dimediasi sel T. Sel T sendiri merupakan imunitas seluler yang berperan dalam sistem imun spesifik. Sel T sendiri terdiri atas sel CD4+, sel CD8+, sel T naif, NKT, dan TR atau Treg atau TH3. Sel T ini terbagi menjadi dua berdasarkan tipe reaksi imun yang diperantarai sel dalam mengeliminasi patogen, yaitu sel T sitotoksik CD8+, dan sel T helper CD4+. Untuk sel T helper CD4+ merupakan sel pembantu dalam proses respon imun spesifik terhadap patogen. Sel T CD4+ ini akan menghasilkan sitokin yang dapat mengaktifkan makrofag, proses peradangan, dan proses produksi sel T sitotoksik. Dengan mengaktifkan makrofag, maka dapat menghasilkan mikroba. Selain itu, sel T helper CD4 ini adalah sel T yang membantu sel B untuk memproduksi antibodi. Selanjutnya yaitu sel T sitotoksik CD8+, yang merupakan sel T yang berperan dalam respon imun terhadap antigen virus pada sel yang diinfeksi dengan cara membunuh sel yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus. Dalam hal ini, sel T CD8+ akan memusnahkan sel terinfeksi dengan menghasilkan beberapa enzim yang dapat membuat kerusakan sel. Enzim-enzim tersebut yaitu perforin, granzim, dan granulisin. Enzim perforin untuk membentuk pori pada sel sehingga menjadi jalur masuk granzim ke dalam sel. Selanjutnya, enzim granzim akan menginduksi sel untuk mengalami apoptosis atau kematian sel. Sedangkan granulisin memiliki peran seperti perforin, tetapi dapat menyebabkan kematian sel yang terinfeksi. Next. Selanjutnya yaitu reaksi imunitas yang dimediasi sel T. Yang pertama yaitu patogen yang masuk ke dalam tubuh akan ditelan atau difagositosis dan didegradasi oleh fragmen polipeptida. Kemudian, antigen asing tersebut ditelan dan diekspresikan pada permukaan oleh APCS atau makrofag dan sel dendritik yang terdapat pada jaringan limfoid perifer dengan bantuan protein MHC. Molekul MHC kelas 2 akan dikenali oleh sel T helper CD4+, dan sel T helper CD4+ akan teraktivasi. Selanjutnya, sel T helper CD4+ menghasilkan sitokin yang akan memicu produksi sel T sitotoksik CD8+, dan sel B yang memproduksi antibodi. Selanjutnya, sel T sitotoksik CD8+ akan mengenali sel yang terinfeksi dan menghancurkannya. Selain itu, sel T CD4+
Juga dapat memicu produksi sel T regulasi yang membantu menghentikan respon imun yang berlebihan dan mencegah kerusakan jaringan lain. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subsets of CD4 plus helper T cell distinguished by cytokine profile. Berdasarkan dari hasil ekspresi sitokin dan faktor transkripsi utama, garis keturunan, sel T helper sendiri dibagi menjadi 5 subset berbeda, yaitu sel TH1, TH2, TH17, T regulatory, dan folikular T helper. Sel TH1 sendiri mengekspresikan interferon gamma dan faktor transkripsi utama Tibet. Sel TH1 sendiri bertanggung jawab dalam respons imun tipe 1 terhadap patogen intraseluler seperti virus dan juga mikrobakteri. Kemudian, sel TH2 akan mengekspresikan sitokin garis keturunan interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13. Juga faktor transkripsi utama GATA3. Sel TH2 sendiri bertanggung jawab terhadap pembentukan respons imun tipe 2, yang mana respons imun ini lebih besar daripada respons imun tipe 1. Respons imun ini digunakan untuk menangkal patogen ekstraseluler, salah satunya adalah cacing parasit. Kemudian, sel TH17. Sel TH17 sendiri mengekspresikan sitokin garis keturunan interleukin 17 dan interleukin 22, dan juga faktor transkripsi utama ROR gamma T. Sel ini bertanggung jawab terhadap respons imun tipe 3 untuk patogen ekstraseluler, seperti bakteri dan juga jamur. Next. Kemudian ada pula sel TFH dan juga sel Treg. Pada sel TFH sendiri, proses diferensiasi selnya akan meregulasikan interleukin 6, inducible co-stimulator atau ICOS, dan interleukin 2, dan juga faktor transkripsi utama BCL6. Sel TFH sendiri berperan dalam proses proliferasi dan juga diferensiasi sel B di dalam pusat germinal organ limfoid sekunder. Selain itu, sel TFH juga berperan membantu pembentukan respons antibodi dalam melawan patogen. Yang terakhir, sel Treg. Proses regulasi dari sel Treg dibagi menjadi 3 cara berdasarkan sumber regulator dan indusen. Sel T regulator diturunkan dari timus, dinamakan sel T Treg. Kemudian, sel Treg yang berkembang dengan induksi secara in vitro dari sel TCD naib disebut sel I Treg. Dan sel Treg yang diinduksi secara in vivo di luar dinamakan P Treg. Sitokin yang bertanggung jawab dalam diferensiasi sel Treg akan mengekspresikan interleukin 2 dan juga TGF-beta. Sesuai dengan namanya, sel Treg berfungsi mengatur regulasi sel T efektor. Hal ini supaya ekspresi sistem imun tidak berlebihan yang akan mengakibatkan terjadinya penyakit autoimunitas dan juga agar ekspresi sistem imun tidak kekurangan yang akan mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit dan juga patogen. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah mengenai sel TH1. Sel TH1 adalah salah satu jenis sel T helper yang berperan dalam melawan infeksi mikroba intraseluler. Sel TH1 berasal dari sel T naif atau TH0 yang berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel TH1. Sel TH1 diaktifkan oleh antigen yang dihadapinya, yang kemudian berinteraksi dengan antigen presenting cell atau APC, misalnya makrofag ataupun sel dendritik. Interaksi ini melibatkan reseptor sel T dan kompleks MHC kelas 2 yang mempresentasikan antigen. Ketika mulai aktif, sel TH1 memproduksi dan melepaskan sitokin-sitokin tertentu, termasuk interleukin 2 atau IL-2, IFN gamma, dan juga tumor necrosis factor atau TNF. IL-2 berperan sebagai faktor pertumbuhan autokrin dan memacu proliferasi dan diferensiasi sel T CD8+. Jadi, TH1 berfungsi sebagai helper untuk pertumbuhan sel limfosit T sitotoksik yang juga meningkatkan imunitas terhadap mikroba intraseluler. Sedangkan IFN gamma berperan dalam aktivasi sel dendritik dan makrofag untuk meningkatkan kemampuan fagositosis. Aktivitas makrofag oleh sel TH1
melibatkan interaksi antara IFN gamma yang diproduksi oleh sel TH1 dengan reseptor IFN gamma pada makrofag. Sel TH1 juga dapat berinteraksi dengan sel B dan membantu dalam produksi antibodi. Sel TH1 dapat mengakibatkan sel B untuk memproduksi antibodi yang berperan dalam melawan infeksi. Selain itu, sel TH1 juga dapat memperkuat respon sel B dengan meningkatkan kemampuan sel B dalam mengenali antigen dan memproduksi antibodi yang lebih spesifik. Next. Nah, selanjutnya merupakan TH2, yaitu sel T helper 2 atau TH2 merupakan jenis sel T CD4+ yang berperan dalam sistem imun adaptif. Kemudian sel TH2 juga dapat diaktifkan oleh serangkaian sinyal melalui reseptor sel T, reseptor kostimulasi, dan reseptor sitokin. Sel TH2 juga merupakan salah satu jenis sel T yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan interleukin seperti interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 10 dalam membantu sistem kekebalan tubuh. Sel TH2 yang memiliki peran penting dalam respon kekebalan tubuh terhadap infeksi parasit, alergi, dan pengaturan respon imun. Pada gambar, dapat dilihat bahwa sel TH2 dapat menghasilkan interleukin 4 dan interleukin 10 yang biasa disingkat menjadi IL4 dan IL10 yang dapat mendiferensiasi TH2 dan mengaktifasikan faktor pertumbuhan sel T. Kemudian interleukin 4 juga dapat meningkatkan rangsangan produksi antibodi dan memproduksi IgE untuk degranulasi sel emas. Yang terakhir, interleukin 5 dapat membantu untuk mengaktifasi eosinofil agar dapat mengenali parasit-parasit yang ada di dalam tubuh, seperti halnya pada parasit cacing. Next. Baik, selanjutnya adalah sel T helper 17. Sel T helper 17 diberi nama TH17 atau sel T helper 17 karena sitokin yang diproduksi yaitu interleukin 17 dan interleukin 22. TH17 memiliki peran dalam membersihkan infeksi fungi dan bakteri ekstraseluler. Mekanisme kerjanya ketika ada infeksi oleh fungi atau bakteri ekstraseluler, yaitu diawali dengan sel dendritrik sebagai sel innate immunity yang mensekresi interleukin 6 dan transforming growth factor beta atau TGF-beta. Kemudian, sel T mengenali antigen dari fungi atau bakteri ekstraseluler yang dipresentasikan oleh sel dendritik. Kemudian, interleukin 6 dan TGF-beta yang dihasilkan oleh sel dendritrik akan melalui proses diferensiasi untuk menghasilkan TH17. Kemudian, TH17 mensekresikan interleukin 17 yang berfungsi untuk merekrut neutrofil ke tempat infeksi. Kemudian, neutrofil tersebut menginduksi inflamasi dengan membantu melawan fungi atau bakteri ekstraseluler. Ada pula TH17 juga mensekresikan interleukin 22 yang berfungsi menstimulasi atau mengaktifasi sel epitel untuk memproduksi peptida antimikroba yang resisten terhadap invasi atau penyerbuan mikroba. Nah, selain itu, sel TH4 memiliki peran selain dalam mempertahankan inang terhadap patogen ekstraseluler, sel TH17 dapat menjaga penghalang mukosa dan berkontribusi terhadap pembersihan patogen pada permukaan mukosa. Kemudian sel TH17 juga terlibat dalam induksi peradangan jaringan dan kerusakan jaringan yang merupakan ciri dari banyak penyakit peradangan kekebalan. Next.
Berikut merupakan referensi yang kami gunakan pada pemaparan materi kali ini. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai mekanisme efektor imunitas yang dimediasi oleh sel T. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.